I've waited years. How many years? By now it must be. It's 23 years, 4 months, 8 days. Satu jam sama dengan 7 tahun. Kebayang nggak tuh? Ngedip aja udah kelewat berapa hari. Ini yang membuat film ini sangat keren, karena mengajak kita berpikir bahwa waktu itu relatif. Bisa jadi cepat, bisa lambat, maju atau mundur. Time's gonna change for me. You once told me that when you came back we might be the same age. Nah, ini bagian paling kerennya. Semua fenomena yang kita saksikan di Interstellar bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahkan ada bukunya sendiri, yaitu The Science of Interstellar. Penulisnya bukan orang sembarangan. Dia adalah profesor fisika peraih Nobel yang terlibat langsung dalam pembuatan film ini. Namanya Kip Thorne, profesor fisika dari Institut Teknologi California, yang juga adalah temannya Stephen Hawking. Kalian harusnya tahu siapa itu Stephen Hawking. Ilmuwan jenius setara Einstein yang kisahnya juga pernah diangkat ke dalam film. My name is Stephen Hawking. Kip Thorne, pakar fisika peraih Nobel, dan Christopher Nolan, sutradara yang terkenal sangat idealis. Mereka berdua berkolaborasi membuat film ini yang bukan hanya jenius dari sisi ceritanya, tapi juga akurat secara ilmiah. Seakurat apa? Coba kita bahas. The planet is much closer to Gargantua than we thought. Gargantua. It's what we're calling them. The black hole. Miller's and Dr. Mann's planets both orbit it. Kalian tahu, di Interstellar ditampilkan black hole yang namanya Gargantua. Uniknya, belum pernah ada yang menampilkan black hole seperti ini sebelumnya. Mengapa? Karena gambar ini bukan muncul dari kepala atau diambil dari buku, tapi muncul dari rumus ini. Rumus ini adalah rumus gravitasi Einstein yang ditulis ulang oleh Kip Thorne. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana seharusnya black hole ditampilkan di layar dalam teori yang sebenarnya. Rumus ini kemudian disimulasikan oleh Kip Thorne dan timnya di dalam komputer, sampai akhirnya menghasilkan gambar seperti yang kita saksikan di Interstellar. And Oliver used equations that I gave to him, fed to him, to compute what this would look like if you're looking at this black hole in front of a large number of stars. Belum pernah ada yang melakukan hal ini sebelumnya. Kip Thorne lah yang pertama kali memvisualkan black hole dari rumus aslinya, dan untuk pertama kalinya ditampilkan di Interstellar. Artinya, kalian yang sudah nonton secara eksklusif untuk pertama kalinya melihat black hole dalam teori yang sebenarnya berdasarkan rumusan Einstein. Bahkan kalau kalian tertarik mempelajarinya, kalian bisa mendownload jurnal ilmiahnya bagaimana black hole ini disimulasikan. We had determined when we started down this road that if it didn't look like something that would be comprehensible to the audience, we would have to manipulate it in some way. But what we found was, as long as we didn't change the point of view too much of the camera position, we could get some very understandable tactile imagery from those equations. They were constantly surprising. Spoke to the maxim that truth can be stranger than fiction. Maka, Interstellar menjadi sangat terkenal, dikaji di mana-mana, bahkan menjadi rujukan para ilmuwan. Interstellar is the year's biggest movie, partly because of the solid science behind the science fiction. Interstellar is having an impact here on Earth. It's being called one of the most realistic science fiction films ever. And this is where we get an image that looks something like the interstellar black hole. Lalu bagaimana black hole ini mengubah waktu 1 jam menjadi 7 tahun? Tolong simak baik-baik penjelasan ini. Kalau kalian paham, kalian akan mengerti apa yang terjadi. Ada 2 istilah yang selalu disebut di film ini, yaitu gravitasi dan relativitas. It's not a ghost. It's gravity. The only thing that can move across dimensions like time is gravity. 7 years back on Earth. That's relativity, folks. Gravitasi dan relativitas merujuk pada satu teori yang terkenal dari Einstein, yaitu general relativity atau relativitas umum. Teori yang mengubah cara pandang kita terhadap ruang dan waktu, bahwa ruang dan waktu tidak akan sama di setiap tempat. Para ilmuwan menggambarkannya seperti trampolin. Kalau kita taruh bola berat di tengahnya, maka bola-bola kecil yang melewatinya akan berbelok, seakan tertarik mengitari bola besar. Ini yang disebut gravitasi dalam versi Einstein. Ini yang menyebabkan planet-planet mengitari matahari, dan berlaku untuk seluruh alam semesta termasuk kita sendiri. Lalu, apa hubungannya dengan waktu? Waktu tidak bisa dipisahkan dari ruang, itulah kenapa disebut ruang waktu atau space-time.
Lembaran karet trampolin ini mewakili ruang sekaligus waktu. Artinya, waktu seperti karet yang bisa meregang akibat hadirnya sebuah benda bermassa besar seperti matahari. So the fact that time moves differently here on the surface of the Earth than in the satellite orbit is very, very important to getting the GPS to work correctly. Kita tidak merasakannya di bumi, karena gravitasi terlalu kecil untuk kita merasakan perbedaan waktu. Tapi lain kalau kita mendekati black hole. Near a black hole, time's gonna change for me. The gravitational pull of the black hole, if you're at some fixed distance away from it, is the same as the gravitational pull of 3 suns. Black hole adalah benda angkasa yang masanya jutaan kali lebih besar dari matahari. Gravitasi yang luar biasa besar menyedot semua benda di sekitarnya, termasuk cahaya. Itulah kenapa disebut black hole, lubang hitam. Nah, seperti trampolin tadi, black hole membuat ruang dan waktu melengkung begitu hebatnya, sehingga waktu melambat sangat-sangat signifikan. That is precisely a precise analog of a black hole. All I do is change the labels. Seperti yang diceritakan di film ini, 1 jamnya bisa sama dengan 7 waktu tahun bumi. Dan itu hanya di pinggirannya saja. The gravity on that planet will slow our clock compared to Earth's drastically. I bet. Well, every hour we spend on that planet will be 7 years back on Earth. Lalu ada diskusi menarik di kalangan ilmuwan. Apa yang terjadi kalau kita masuk ke dalam black hole? Yang pasti, kalau bukan mati, maka kita akan menemukan misteri besar tentang alam semesta. After the horizon is a complete mystery. So, what's to say there isn't some way that the probe can glimpse the singularity and relay the quantum data? Ini juga yang coba digambarkan di Interstellar. Cooper menjatuhkan diri ke dalam black hole demi menyelamatkan Amelia. Lalu, Cooper masuk ke dalam ruang 5 dimensi. Mengapa ditampilkan seperti ini? Dan bagaimana Cooper bisa berkomunikasi dengan anaknya di bumi saat masih kecil?